Today is Sunday, December 22, 2024. Jadi hari ini Desember tanggal 22 di tahun 2024 Tuhan kita. And it is a very busy time. Ini waktu yang sangat sibuk, bukan? We have friends traveling who aren't with us today. Kita punya teman yang memiliki perjalanan bersama-sama dengan kita hari ini. We have babies on the way. Kita punya bayi yang akan meluncur lahir ke dunia ini. We have businesses expanding. Kita punya bisnis yang berkembang. We have young men of God rising up in power. Kita punya anak muda yang bangkit dan berdiri dengan kuasa. We have young women who are growing in their abilities. Kita punya wanita muda juga di rumah ini yang bertumbuh di dalam kemampuan mereka. A portion of you will know how to deliver a baby in just a couple weeks. Ya, beberapa dari kita, a few of the girls will know how to deliver a baby. Ya, beberapa dari ibu-ibu dan wanita-wanita akan tahu bagaimana melahirkan seorang bayi. And my life has also been filled with activities. Dan hidup saya juga penuh dengan aktivitas. And so I want to share with you this morning not a very complicated idea. Saya mau membagikan kepada teman-teman hari ini, ya bukan suatu ide yang sangat sulit, rumit, gitu. But something that is coming out of my own experiences of the past. Jadi ini adalah merupakan sesuatu yang lahir dari pengalaman saya sendiri. So turn with us in your Bibles to Mark chapter 3 verse 17. Mari kita pergi ke Markus 3 ayat 17. Say there when you're there. There. It says, James the son of Zebedee and John the brother of James, to whom he gave the name Boanerges, that is, sons of thunder. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. When you study the New Testament, you'll find something interesting. Jadi ketika kalian mempelajari Perjanjian Baru, kalian akan menemukan sesuatu yang menarik. That Jesus and the disciples loved giving people nicknames. Jadi Yesus itu suka memberikan murid-muridnya sebuah nama. Even Paul's name was originally Saul. Dan juga bahkan Paulus pun yang namanya adalah Saul sebelumnya. This name change is reflecting the way that God sees them. Jadi nama ini berubah itu berdasarkan bagaimana merefleksikan bagaimana Tuhan melihat mereka. There is two sons of thunder. Jadi ada dua anak kilat ini, guntur dan kilat. It's not just James. Itu bukan hanya Yakobus. It's not just John. Tidak hanya Yohanes juga. Both of them are the sons of thunder. Jadi mereka berdua itu adalah anak guntur. Now, in studying scripture, you're taught if you have a question, look at the verse before, look at the verse after. Jadi ketika kalian mempelajari kitab, kalian perlu melihat ayat sebelumnya atau ayat setelahnya. But if you do that in this passage, you will not find out why Jesus called them the sons of thunder. Tetapi ketika kalian melihatnya di dalam ayat ini, kalian mungkin gak bakalan ketemu hanya di dalam konteks ini. Kenapa Yesus memanggil mereka anak dari kilat, guntur. The story of James and John is only recorded by Luke. Jadi cerita tentang Yohanes dan Yakobus itu hanya terekam di kitab Lukas. So let's take a look at where these sons got the name sons of thunder. Mari kita lihat dari mana bagaimana mereka bisa mendapatkan nama anak dari guntur. Let's take a look at Luke chapter 9 verse 53. Mari kita lihat di Lukas pasal 9 ayat 53. Remember, this is the same James and John. Ingat bahwa ini Yakobus dan Yohanes yang sama. I'll read it in English, then we'll read it in Bahasa. Aku akan membacakannya di Indonesia dan kita juga akan membacakannya di bahasa Inggris. The context of this, by the way, is the people are Samaritans. But the people did not receive him, being the Samaritans,
because his face was set toward Jerusalem. And when his disciples, James and John, saw it, they said, Lord, do you want us to tell fire to come down from heaven and consume them? But he turned and rebuked them. Tetapi orang banyak tidak menerima dia karena pandangannya tertuju ke Yerusalem. Ketika murid-muridnya Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka. All right. In reading this passage, a couple questions should start to begin to enter your mind. Jadi ketika setelah kita membaca ayat ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya lemparkan ke pemikiran saudara-saudara. James and John saw opposition to Jesus' mission. Jadi Yohanes dan Yakobus itu melihat suatu oposisi dari pelayanan Yesus. And their response to the opposition is to call down fire. Jadi respon mereka dari apa yang mereka lihat itu di mana mereka mau memanggil api. This would be a good place to check your footnote because some of your Bibles include like Elijah and some do not. Jadi ini sangat baik kalau mungkin teman-teman melihat catatan kaki yang ada di ini ayat itu. Mungkin beberapa dari itu mereference ke Elia. Why is James and John ready to roast these people? Kenapa Yakobus dan Yohanes ini siap untuk membakar orang-orang ini? Some Samaritan bakar. Orang Samaria yang ingin dibakar sate. Burn them. Bakar mereka. Also, why are they so confident that they're capable of the same things as Elijah? Dan juga kenapa mereka sangat betul-betul percaya diri bahwa mereka bisa mampu melakukan apa yang Elia lakukan sebelumnya untuk membakar orang-orang ini. Why are they called sons of thunder and not sons of fire? Kenapa mereka kenapa mereka dipanggil anak dari guntur bukan anak dari api? That's a question that I had. Ini adalah pertanyaan yang saya miliki. You would think that they'd be called the sons of fire, Mungkin kalian berpikir bahwa mereka akan dipanggil anak dari api. but Jesus calls them the sons of thunder. Tapi Yesus memanggil mereka anak dari guntur. We're not going to find these answers in the verses we just read. Kita nggak bakalan menemukan jawabannya dari ayat yang kita baca. That is not found in the pashat of these verses. Kita tidak bisa menemukan di pesat dari ayat ini. So what we're going to have to do is look at what happened before and after as a remez. Dan yang perlu kita lakukan adalah kita melihat apa yang terjadi sebelumnya dan juga apa yang terjadi setelahnya supaya kita bisa mendapatkan sebagai remes kita. Luke wrote the things that happened in chronological order. Jadi Lukas ini salah satu yang menuliskan sebuah cerita berdasarkan order dari waktu itu. Chronological order. Urutan In waktu. the series that they happened. Dari setiap series yang ini kejadian yang terjadi. This does not mean that the stories we're about to read all took place on the same day. Itu bukan berarti bahwa semua cerita itu terjadi di waktu yang sama. So we just read Luke chapter 9 verses 53 through 55. Jadi kita baru saja membaca di Lukas 9 ayat 53 sampai 55. So what we want to go ahead and do is backtrack just a couple verses. Yang mau kita lakukan adalah kita kembali di beberapa ayat sebelumnya. If you read the whole of this chapter, you'll really understand how James, John, and Peter feel. Jadi ketika kalian membacakan ayat ini, kalian akan mulai menyadari dan merasakan apa sebenarnya yang dirasakan oleh Yohanes dan Yakobus ini. But for the sake of time today, we're only going to back up to verse 40. Jadi karena waktu, kita mungkin hanya kembali dan membaca di ayat yang keempat. There's a whole lot of words on the screen right now. Ada banyak kata yang digarisbawahi di ayat ini. What you should know is that there was a father who had a son demon-possessed. Jadi yang perlu kalian ketahui adalah dalam cerita ini ada seorang ayah yang dimana anaknya laki-laki itu kerasukan setan. He brought his son to the disciples. Dia membawa anaknya ke murid-murid. Verse 40 says this, "And I begged your disciples to cast it out,
but they could not. Dan di ayat 40 di situ dikatakan bahwa dan aku meminta kepada murid-muridnya untuk mengeluarkan setan ini, tetapi mereka nggak bisa. Jesus answered, "O faithless and twisted generation, how long am I to be with you and bear with you? Bring your son here." Dan Yesus menjawab mereka, "Oh generasi yang kurang percaya, sudah berapa lama lagi aku bersama-sama dengan kamu?" So the disciples tried to cast out a demon. Jadi murid-murid di sini mencoba untuk mengeluarkan setan yang ada di dalam anak itu. They can't do it. Tapi mereka nggak bisa melakukan. And to make it worse, the guy they were trying to help told Jesus that these guys are weak, they can't do it. Dan orang itu pergi ke Yesus dan ngomong ke Yesus bahwa mereka ini, murid-murid ini, mereka lemah dan mereka nggak bisa melakukan itu. Let's see the next verse. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Let's take a look at verse 45. Lihat di ayat 45. But while they were all marveling at everything he was doing, Jesus said to his disciples, "Let these words sink into your ears. The Son of Man is about to be delivered into the hands of men." But they did not understand this saying, and it was concealed from them, so that they might not perceive it. And they were afraid to ask him about this saying. Di situ dikatakan bahwa di ayat 45, mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Jesus says, "I'm going to be handed over to some people soon." Dan Yesus ngomong bahwa aku akan segera diserahkan kepada tangan manusia. The disciples don't understand what he means. Tetapi murid-murid waktu itu nggak mengerti apa yang Yesus maksudkan di sini. And they're too scared to ask Jesus what he meant. Dan mereka sangat ketakutan untuk menanyakan, mereka takut untuk tanya ke Yesus waktu itu. They try casting out demons and fail. Mereka coba untuk mengusir setan tapi mereka gagal. Jesus says, "Listen very carefully to what I'm about to say." Dan Yesus ngomong bahwa dengarkan dan camkan baik-baik apa yang akan aku katakan. But they don't understand. Tapi mereka tidak memahami hal ini. They're too afraid to make a second mistake. Mereka takut untuk membuat kesalahan yang kedua. Let's look at the next verse. Mari kita lihat ayat yang selanjutnya. Verse 49. Ayat 49. John answered, "Master, we saw someone casting out demons in your name, and we tried to stop him because he does not follow with you." Yohanes berkata, "Guru, kami lihat orang mengusir setan demi namamu. Lalu kami mencegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Scripture does not say because he doesn't follow you, Jesus. Ayat Alkitab tidak ngomong bahwa karena mereka tidak mengikuti kamu, Yesus. The disciples are upset because there's a man casting out demons. Murid-murid ini marah karena ada orang yang mengusir setan pada waktu itu. Something that they failed to do. Sesuatu yang mereka pernah gagal untuk mencoba untuk melakukan. And that man wasn't committed like the disciples. Tetapi orang-orang itu bukanlah orang yang berkomitmen sama seperti mereka murid-murid ini yang berkomitmen ke Yesus. Because he does not follow with us. Karena mereka bukanlah pengikut kami. But Jesus said to him, "Do not stop him, for the one who is not against you is for you." Dan Yesus ngomong di sini bahwa janganlah kamu cegah, sebab barang siapa yang tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. This is what happened before the disciples said, "Let's roast the Samaritan." Ini yang terjadi waktu murid-murid ngomong bahwa alasan kenapa mereka ngomong, mari kita bakar mereka. So, let's put ourselves in their shoes. Mari taruhkan diri kita ke sepatu mereka. Let's see if the shoe Posisi mereka. Let's see if the shoe fits. Mari kita lihat apakah hal ini cocok nggak, pas nggak ukurannya. So now you are James and John. Sekarang kita bisa lihat, posisikan diri kita sebagai Yohanes dan Yakobus. Me and Stanley are James and John. Saya dan Brenton. We try casting out demons, Kita mencoba untuk mengusir setan, but the person that you try to help calls you weak. tetapi orang yang kamu coba tolong itu memanggil kamu lemah.
you hear that Jesus will be handed over, Kamu mendengar bahwa Yesus akan diserahkan. but too insecure to ask him what he meant. Tetapi sangat-sangat takut atau tidak percaya diri untuk bertanya kepada Yesus apa yang dia maksudkan. You see a person with no commitment do the things you can't do. Kita bisa lihat bahwa orang yang gak berkomitmen melakukan sesuatu yang kamu gak bisa lakukan. You see the Samaritans oppose Jesus. Kita bisa melihat orang Samaria itu mencegah Yesus. These are the people that Jesus will be handed over to. Ini adalah orang yang dimana Yesus akan diserahkan. Let's burn them alive Mari kita bakar mereka hidup-hidup. before they touch our master. Sebelum mereka menyentuh guru kami. We're so certain that this is God's will, we know he's going to do it. Kita sangat yakin bahwa ini adalah kehendak Tuhan dan kita siap untuk melakukan. But the disciples were rebuked again Tetapi malah murid-murid ini ditegur lagi and told that they do not know what spirit they are of. dan mereka dibilang bahwa mereka nggak tahu roh apa yang mereka miliki. And they're nicknamed sons of thunder. Dan nama mereka adalah anak guntur. We didn't ask to call down thunder. Kita tidak dipanggil untuk memanggil guntur untuk turun. We wanted to call down fire. Kita mau untuk memanggil api itu yang turun. So let's take a peek at this. Mari kita melihat. This is something that you can look into yourself. Ini sesuatu hal yang kita bisa lihat kepada diri kita sendiri. For the sake of time, we will not go through the scriptures that prove what we're about to say. Jadi karena waktu kita terbatas, kita nggak pergi melihat di seluruh ayat untuk membuktikan konsep ini. But down in the corner, there's a whole bunch of references. Tapi kalian bisa lihat bahwa di bagian bawah ini adalah reference, semua reference yang dari apa yang kita. And those scriptures sampai will kemarin. indicate to you that there's a distinction between the thunder of God and the fire of God. Jadi di situ bisa dilihat bahwa ada pemisahan yang terjadi, perbedaan yang terjadi antara guntur dan api. The thunder is an outward display of God's presence. Jadi guntur itu adalah sesuatu yang di luar dari hadirat Tuhan. And the fire is the inside display of God's presence. Jadi api itu sebenarnya ada di dalam lingkup hadirat Tuhan. Many scriptures will tell you that God is clothed in dark clouds. Jadi banyak ayat akan ngomong bahwa Tuhan itu diselubungi oleh kabut yang gelap. That lightning flashes from the throne. Jadi ada kilat yang menyambar di dalam tahta itu. But his eyes are like fire. Tetapi matanya itu seperti api. This is a very common theme throughout scripture. Jadi itu tema yang sangat familiar di dalam ayat. Thunder on the outside, fire on the inside. Jadi guntur itu ada di luar dan api itu ada di dalam. Being a son of thunder is good. Menjadi anak guntur itu baik. But God is asking us this morning to go one step further. Tetapi Tuhan meminta kita untuk selangkah lagi lebih maju. And to become sons of fire. Untuk menjadi anak api. Which brings us to our title this morning called Sons of Fire. Dan itu membawa topik kita hari ini yang disebut anak dari api. In Hebrew it would be Bar Esha. Di Hebrew itu dikatakan bahasa Ibraninya itu Bar Esha. But that word does not occur in the Older or New Testament. Tetapi kata ini Doesn't itu show up. ya tidak muncul di Alkitab di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. So let's explore the sons of thunder and the sons of fire. Mari kita explore anak dari guntur dan anak dari api. Let's start with fire. Mari kita mulai dari api. Deuteronomy chapter 4, Di Ulangan pasalnya yang keempat, verse 24. ayat yang ke-24. There. For the Lord your God is a consuming fire, a jealous God. Sebab Tuhanmu adalah api yang menghanguskan.
Tuhan yang cemburu. What is God? Apa itu Tuhan? This scripture describes him as a fire. Ayat ini menjelaskan Tuhan sebagai api, A consuming fire. api yang menghanguskan. This should show a distinction between the fire that was at the burning bush that did not consume anything. Jadi itu The fire at the burning bush was not a consuming fire. jadi api yang ada di yang Musa alami itu bukanlah api yang menghanguskan. God describes himself in Deuteronomy chapter 4 as a fire that consumes. Jadi Tuhan menjelaskan dirinya di kitab Ulangan ini itu sebagai Tuhan yang sebagai api yang menghanguskan. It means you put it into the fire of God, nothing comes back out. Ya, itu artinya bahwa ketika sesuatu yang kamu taruh di api Tuhan itu nggak akan balik lagi. What should we expect if we were to visit with God? Apa yang kita harapkan ketika kita dijumpai oleh Tuhan? I would expect fire. Saya akan berekspektasi bahwa ada api. And the people of Israel were very familiar with this. Dan orang-orang Israel itu sangat familiar dengan hal ini. Deuteronomy is recounting the story of Israel. Jadi kitab Ulangan ini di mana dia menceritakan kembali apa yang terjadi di umat Israel. The people of Israel experienced this in Exodus. Jadi umat Israel ini mengalami hal ini di kitab Keluaran. They experienced this in Exodus 19. Jadi pengalaman itu ada di Keluaran 19. I have on the screen verses 16 through 20. Saya punya di layar ini di ayat 16 sampai 20. I just want to pull out a couple highlighted portions from verse 16, but really focus on verse 18. Saya hanya mau membawa beberapa poin, menggarisbawahi beberapa poin, dan saya mau fokus di ayat 16 sampai 20. There were thunders and lightnings. All the people in the camp trembled. Now Mount Sinai was wrapped in smoke because the Lord had descended on it in fire. The smoke of it went up like the smoke of a kiln, and the whole mountain trembled greatly. And as the sound of the trumpet grew louder and louder, Moses spoke, and God answered him in thunder. The Lord came down on Mount Sinai to the top of the mountain, and the Lord called Moses to the top of the mountain, and Moses went up. Dan terjadilah pada hari yang ketiga pada waktu terbit fajar ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala sangat keras sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Tuhan, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Tuhan menjawabnya dalam guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai dan ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. We want to point out an interesting point in this passage. Kita mau menggarisbawahi beberapa poin yang sangat menarik hari ini. Everyone saw the lightning. Semua orang pada waktu itu melihat guntur itu. Everyone heard the thunder. Orang-orang mendengar kilatnya. The people knew there was fire on the mountain. The people knew that there was fire on the mountain. Jadi orang-orang tahu bahwa ada api yang di atas gunung itu. All of the people heard the thunder and the lightning and were afraid. Jadi orang-orang itu mendengar bahwa ada suara guru dan kilat yang ada di atas gunung. God is on the mountain in fire. Tuhan ada di atas gunung itu di dalam api. And God is calling Moses up onto the mountain with him. Dan Tuhan memanggil Musa untuk naik ke atas untuk bersama-sama dengan dia. In our generation, there's many people who are afraid of the thunder and the lightning. Jadi di generasi kita saat ini ada banyak orang yang takut dengan kilat dan guru. Illustrating passion for God. Itu mengilustrasikan bahwa ada semangat dari Tuhan. Many Semangat people dari Tuhan.
Many people lack passion for God. Banyak orang punya semangat untuk Tuhan. Passion is not what's being asked of Moses in this story. Jadi semangat itu bukan sesuatu yang diminta Tuhan dari Musa. Obedience is being asked of Moses. Tetapi ketaatan yang diminta dituntut dari Musa. Courage to go onto the mountain covered in fire. Keberanian dan kekuatan untuk naik dan keteguhan untuk naik ke gunung di mana diselubungi oleh api. I mean, if you think about it, it's kind of like Mount Merapi erupting and God telling you, go meet me up there. Jadi itu ketika kalian menggambarkan sama seperti Gunung Merapi yang penuh dengan api, terus Tuhan menyuruh kamu untuk naik ke atasnya untuk bertemu dengan Dia. There was earthquakes, there was landslides. Ada gempa, gitu. Ada gunung yang terpisah, ada jalan longsor, tanah longsor, Rocks falling. banyak bebatuan yang jatuh ke bawah. God told the people, don't touch that mountain. Dan Tuhan ngomong ke orang-orang itu, jangan sentuh gunung itu, You will die. kamu akan mati. But Moses was told, go to the top. Tapi Musa itu disuruh Tuhan untuk naik ke atas. God's fire is surrounded by thunder. Jadi api Tuhan itu dikelilingi dengan guruh dan kilat. The people saw the thunder and were afraid. Orang yang melihat guruh dan kilat itu mereka takut. God called Moses into the fire, Tuhan memanggil Musa untuk masuk ke dalam api. and because of obedience, Moses did not stay in the thunder, he moved into the fire. Tetapi karena ketaatannya, Musa nggak hanya berhenti di guruh itu dan kilat, tetapi dia masuk ke dalam perapian itu. It's at this point that I see Moses as a son of the fire. Dan di sini saya bisa melihat Musa itu sebagai anak api. Moses is going into the danger because God told him, come see me. Musa itu dipanggil Tuhan dari tempat yang berbahaya untuk datang temui aku di sini. So we want to illustrate here is some differences between the sons of thunder and sons of fire. Dan kita mau mengilustrasikan dan menggambarkan perbedaan yang ada antara anak dari guruh ini dan juga anak dari api. Let's see where we fit on this. Mari kita lihat di sini. Sons of thunder give God 100%. Jadi anak dari guru ini memberikan Tuhan 100%. Ready to give all. Siap untuk memberikan sepenuhnya. Passionate. Dia bersemangat. Work hard. Work hard. Bekerja keras. Iya, kita bekerja keras. Work hard. Zealous. It's like Semangat, bersemangat. willing to die. Siap untuk mati. Would y'all agree that those are noble attributes? Apakah kalian setuju bahwa ini adalah atribut yang baik? I would like to count myself on that list, wouldn't you? Saya mau memperhitungkan diri saya sebagai yang ada di dalam list ini. But also the sons of thunder also have a few faults. Tetapi anak dari guru ini itu punya beberapa kelemahan, kekurangan. James and John got corrected pretty much every verse. Jadi Yakobus dan Yohanes ini dikoreksi, banyak kali dapat koreksi. They were passionate to do something. Mereka bersemangat untuk melakukan sesuatu. A little bit less passionate to hear direction from God. Tetapi mereka memiliki sedikit semangat untuk mendengar arahan dari Tuhan. Sons of fire Anak dari api have clear direction memiliki direksi yang jelas and give God what he asks for. dan memberikan kepada Tuhan sepenuhnya apa yang dia minta. So what if Aaron is at Mount Sinai? Bagaimana dengan Harun waktu dia ada di Gunung Sinai And he sees Moses talking to God. dan dia melihat Musa itu berbicara dengan Tuhan, And then he sees Moses breaking the rules. dan dia bisa melihat Musa juga menggagalkan, melanggar aturan itu. Moses hops the fence and climbs the mountain. Moses jumps over the fence and climbs the mountain. Ya, Musa itu melompat pagar itu dan naik ke atas gunung. And Aaron, being a son of thunder, Dan Harun dia menjadi anak dari guru.
sees Moses do it and says, if Moses can do it, I can do it. Dan dia melihat Musa melakukannya. Kalau Musa bisa lakukan itu, saya juga bisa lakukan itu. God did not ask Aaron to climb the mountain. Tuhan tidak meminta Harun untuk naik ke atas gunung. God didn't ask any of the other people to go on that journey. Tuhan gak meminta Harun dan orang-orang lain itu untuk ada di dalam perjalanan itu untuk naik ke gunung. Moses had clear direction to go into the fire. Musa itu punya direksi yang jelas, arah yang jelas untuk naik ke atas gunung. And he gave God exactly what he asked for. Dan dia memberikan kepada Tuhan sama seperti apa yang diminta. Those of you who know me know exactly where these stories fit into my life. Ya, kalian yang mengetahui saya, kalian tahu jelas apa yang terjadi dalam kehidupan saya. It's very easy to want to just do something for God. Itu sangat mudah untuk punya sesuatu yang hanya mau lakukan sesuatu untuk Tuhan. I won't eat. Saya nggak bakalan makan. I won't sleep. Saya nggak bakalan tidur. I'll put my face to the work and get it done. Saya menaruh wajah saya di pekerjaan dan menyelesaikannya. It's noble. Itu sangat baik. But that doesn't mean that what is being done is exactly what God is asking of you. Itu bukan artinya bahwa sesuatu yang kamu selesaikan itu merupakan sesuatu yang Tuhan mau untuk kamu lakukan. Moses entered the fire because God asked him to. Musa itu masuk ke dalam api itu karena Tuhan minta dia untuk masuk ke dalam. Let's take a look at two brothers, Mari kita lihat dua saudara ini. Cain and Abel. Kain dan Habel. This is a story about two sons. Ini cerita tentang dua anak. In the course of time, Cain brought to the Lord an offering of the fruit of the ground. Di Kejadian 4 ayat 3 sampai 5. Genesis chapter 4 verses 3 through 5. Surat 4 ayat 3 sampai 5. Di situ dikatakan setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. And Abel also brought the firstborn of his flock and of their fat portions. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemak. And the Lord had regard for Abel and his offering. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. But Cain and his offering, he had no regard. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. So Cain was very angry and his face fell. Dan Kain menjadi marah dan hatinya menjadi sangat panas dan mukanya muram. All right, we have a story of two sons. Oke, kita punya cerita tentang dua orang anak. Probably a son of thunder and a son of fire in this passage. Dan mungkin di dalam cerita ini seseorang itu jadi anak guntur dan seseorang itu jadi anak dari api. Let's list what we know. We know that two brothers give a sacrifice to God. Mari kita lihat di sini. Kita tahu bahwa dua-duanya ini memberikan persembahan ke Tuhan. But they do not view sacrifice the same way. Tetapi cara mereka nggak melihat persembahan itu dengan cara yang sama. We are now going to connect for you that the altar sacrifice is like the fire of God. Jadi kita akan mengkoneksikan hal ini di mana altar persembahan itu sama seperti api. They did not view the fire the same way. Mereka nggak melihat api itu dengan pandangan yang sama. Abel saw the fire of God as his life source. Jadi Habel di sini melihat api Tuhan sama seperti sumber kehidupannya. Because of that, he gladly gave. Karena hal itu dia sangat senang untuk memberikan. Tapi Cain saw the fire of God as a never-ending pit. Jadi Kain ini melihat api Tuhan itu sama seperti api yang gak bakalan berhenti untuk memintanya. Always asking for his best stuff. Yang selalu meminta sesuatu yang terbaik dari yang dia miliki.
You remember how God is a consuming fire? Apakah kalian mengingat bahwa Tuhan itu adalah api yang menghanguskan? Whatever goes in the fire, you don't get it back. Jadi setiap hal yang masuk ke dalam api itu kamu gak bakalan dapatkan kembali. Cain is probably thinking, dang, if I give my best fruits, I don't even get the seeds of my best. Jadi Kain itu mulai berpikir, wah kalau aku memberikan yang terbaik dari buah yang aku persembahkan ini, aku gak bakalan dapat kembali biji yang terbaik. Abel's got it easy. The animals aren't cursed. The land is cursed. Habel itu mendapatkan suatu bagian yang mudah, di mana ternak-ternaknya itu nggak dikutuk, tetapi tanah ini yang dikutuk. Abel's sheep don't randomly turn into goats, but my garden is full of weeds. Jadi kambing-kambing, domba-domba dari Habel ini, dia nggak bisa langsung berubah saja menjadi kambing, tetapi tanah yang aku kerjakan ini penuh dengan semak belukar. It is reasonable to look at this passage and say that Cain didn't like sacrifice. Dan itu bisa lihat dengan jelas bahwa dari gambaran di sini bahwa Kain itu tidak suka mempersembahkan. Everything he gave, he never got back. Setiap hal yang dia berikan dia gak bakal pernah dapatkan kembali. He saw God as a consuming fire. Dia melihat Tuhan sebagai api yang menghanguskan. But this caused him to become embittered towards God. Ini menyebabkan dia memiliki kepahitan kepada Tuhan. You do not know what spirit you're of. Dia nggak tahu roh apa yang dia miliki. It is very easy to fall into that trap. Itu sangat mudah untuk jatuh di dalam jebakan itu. Next slide. Cain and Abel, how do you see the fire? Kain dan Habel, bagaimana kamu melihat api itu? Sons of thunder are willing to give. Anak dari guru ini atau guntur ini itu sangat dia mau untuk memberikan. Just like Cain. Sama seperti Kain. Cain gave. Kain memberikan persembahan. That's got to count for something. Itu tidak diperhitungkan. But he did not understand what is being asked of them. Tetapi dia gak memahami apa yang diminta darinya. So, sons of thunder worked extra hard. Jadi anak dari guru ini bekerja dengan sangat keras. And get tired quickly. Tetapi capek dengan dia mudah sekali capek. In the end, pada akhirnya, sons of thunder see God as the God of give more. Dan anak dari guru ini melihat Tuhan sama seperti dia melihat bahwa aku harus memberikan lebih. And the God that says you're still not good enough. Dan dia akan memikirkan bahwa kamu masih belum baik. If I was in the sons of thunder position, that is exactly how I would feel. Ketika kalau saya ada di posisi sebagai anak guru ini, saya akan merasakan hal yang sama. James and John tried. Ya, Yohanes dan Yakobus itu mereka mencoba. They just had no clue what they were doing. Tapi mereka hanya nggak tahu apa yang mereka lakukan. And they were always told that what they had done was incorrect. Dan mereka selalu dikasih tahu bahwa setiap hal yang mereka lakukan itu nggak benar. Sometimes they were called devils. Terkadang mereka dipanggil setan. Sometimes they were called a wicked generation. Terkadang mereka dipanggil generasi yang jahat. How would you feel in that position? Bagaimana kamu rasakan gimana rasanya kalau kamu ada di posisi itu? I don't have to guess because I know what it's like. Saya nggak perlu menebaknya, tetapi saya tahu bagaimana itu rasanya. I've totally been a son of thunder. Saya sangat-sangat menjadi anak dari guru. Sepenuhnya menjadi anak dari guru. Not willing to ask God for the details. Tidak ingin menanyakan Tuhan setiap detail. Instead, I'm more interested in just doing something. Daripada menanyakan Tuhan, malahan saya lebih bersemangat untuk melakukan apa yang saya mau lakukan. This causes me and can cause many people to view the fire of God wrongly. Itu bisa menyebabkan saya dan bahkan orang lain juga melihat api itu dengan pandangan yang salah. Let's look at a man who saw the fire of God rightly.
Mari kita lihat anak yang melihat api Tuhan itu dengan benar, pandangan yang benar. Elisha, the son of the prophet of fire. Elia, anak dari nabi yang memiliki api. Elijah is well known for calling down fire. Elia itu diketahui bahwa mereka itu bisa memanggil api. On the sacrifice at Mount Carmel. Itu waktu mereka Mount Carmel. di gunung, waktu mereka melakukan pengorbanan di atas gunung Karmel. He is also known for calling fire down to burn troops that wanted to capture him. Dia juga diketahui untuk memanggil api untuk mengkonsumsi sembahan mereka waktu itu. It's safe to say Elijah was a man of fire. Dan itu mudah untuk memanggil bahwa Elia itu anak dari api. But Elisha started in the journey with that man as his teacher. Tetapi Elia itu memulai dari perjalanan di mana ada sosok pria yang mengajarinya. Elisha also has a story of fire. Elisa juga memiliki cerita di mana dia juga memanggil api. 1 Kings 19. Satu Raja-Raja. Y'all thought I was going to go to a different chapter. Satu Raja-Raja 19 ayat 21. And he returned from following him and took the yoke of oxen and sacrificed them, boiled their flesh with the yokes of oxen and gave it to the people, and they ate. Then he arose and went after Elijah and assisted him. Lalu ia pulang dari mengikutnya, lalu mengambil sepasang lembu jantan dan mengorbankannya, lalu ia memasak dagingnya dengan sepasang lembu jantan itu, ia memberikannya kepada orang-orang lalu makan, dan ia bangkit dan pergi mengikuti Elia serta menolongnya. He receives a call from God and he burns everything on fire. Dia mendengar panggilan dari Tuhan dan dia membakar semua hal yang dia miliki di dalam api, dengan api. So we can see Elisha is also a son of fire. Dan kita juga bisa melihat bahwa Elisa juga itu merupakan anak api. He received direction from God. Dia menerima arahan atau direksi dari Tuhan. He understood that his life was being asked of him. Dan dia juga mengerti bahwa hidupnya itu telah diminta darinya. So he burned everything in the fire. Dan dia membakar semuanya di dalam api. He gave willingly to the fire of God. Dia memberikan dengan sepenuh hati di dalam apinya Tuhan. Because he had clear direction, he made the right sacrifice. Karena dia memiliki arahan yang jelas. I want to talk about how the fire burns things that are for God. Dan kita akan berbicara bagaimana semua hal ini. And I'm going to take this opportunity in this slide to also talk to you a little bit about how this is played out in my life. Dan saya akan membagikan hal ini kepada teman-teman, bagaimana hal ini itu berkaitan dengan kehidupan saya, apa yang terjadi dalam kehidupan saya, cerita ini. Many of us are very familiar with 1 Corinthians chapter 3. Beberapa dari kita sangat familiar dengan 1 Korintus 3 ayat 14. Specifically verse 14. Lebih spesifik di ayat 14. We'll take just a moment to read it. Mari kita baca. If any man's work which he has built on it remains, he will receive a reward. If any man's work is burned up, he will suffer loss, but he himself will be saved, yet so as through fire. Jika pekerjaan seseorang yang dibangunnya itu tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. You know that there's many building materials. Kalian tahu bahwa ada banyak bangunan yang dibangun dari beberapa material. Some expensive, some very cheap. Beberapa material itu mahal dan beberapa itu murah. If you've ever tried to build furniture, there's a lot of options you can make it out of. Dari ketika kalian punya kesempatan untuk membuat furniture, itu ada banyak material yang kalian bisa pakai. You can make it out of mahogany. Kalian bisa pakai dari kayu mahoni. Or you could make it out of sawdust that is glued together. Wait, sawdust? Sawdust, the
wood powder. Jadi atau kalian bisa membuatnya dari serbuk kayu yang dipres. There's different ways to build. Ada beberapa cara yang untuk membuat furniture. Doing something for God and doing something from God are very different. Jadi untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan dan melakukan sesuatu dari Tuhan itu suatu hal yang berbeda. The son of thunder does something for God. Jadi anak dari guru ini melakukan sesuatu untuk Tuhan, But lacks direction. tetapi dia kekurangan arahan. So it does not last. Dan itu membuatnya tidak bertahan. A son of the fire builds and it lasts. Jadi anak dari api ini membangun sesuatu yang bertahan. Because he built according to the instructions that he received. Karena dia membangun itu berdasarkan dari instruksi atau arahan yang dia terima. There's not many people here this morning. Nggak ada banyak orang di sini pagi ini. And there's not enough for no one to know what's not going on in my life. Dan nggak banyak juga yang mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Stanley and I are trying to get unity to work. Dan Stanley dan saya itu mencoba untuk membuat unity itu bisa berjalan. I have given 100% of my energy. Dan saya memberikan 100% dari kekuatan saya. I think about it at night. Dan saya terus memikirkannya setiap malam. I wake up and I start on it. Dan saya bangun dan mulai lagi pekerjaan itu. At night I'm dreaming of conversations with people. Dan malam itu saya punya mimpi di mana saya berbicara dengan setiap orang. And sometimes I receive messages from employees in the middle of the night. Dan kadang saya menerima pesan dari employee malam hari. God spoke to us about doing unity. Tuhan berbicara kepada kita untuk menjalankan unity ini. And for me, that's enough instruction. Dan bagi saya itu udah cukup, arahan yang udah cukup. God said, do it, I'm gonna do it. Tuhan katakan lakukan itu dan saya akan melakukan itu. I'll see you whenever I'm finished. Saya akan melihat kamu ketika kapanpun saya selesai. And like a mole, I dig myself into the work and you can't even find me. Like a mole or a hamster, I don't know, something. I put myself in my work. Jadi saya menaruh diri saya di dalam pekerjaan itu. Bahkan saya menggali dalam-dalam, bahkan kalian nggak bisa melihat saya di dalam bawah tanah. I give my passion. Saya memberikan semangat saya. I give my health. Saya memberikan kesehatan saya. I'm sure some of you have noticed that I have to use an inhaler very often. Dan saya beberapa kalian tahu kan, akhir-akhir ini saya menggunakan inhaler saya lebih sering. I have more gray hair now than I did a year ago. Saya punya rambut putih yang lebih banyak. I'm a little bit skinnier, ironically. Saya menjadi sangat kurus. And Uli cooks very well. Dan Uli masak sangat baik. I'm willing to do whatever it takes to accomplish the mission. Saya melakukan dengan benar dan bahkan apapun saya lakukan untuk menyelesaikan misi itu. Because what I know I'm doing is something for God. Karena saya tahu apa yang saya lakukan itu untuk Tuhan. But friends, that is not enough. Tapi teman, itu nggak cukup. No matter how much of my energy I throw, my work will always ask for more. Tapi nggak peduli seberapa banyak energi yang saya habiskan untuk melakukan hal itu, dan itu nggak akan pernah cukup. No matter how hard I try, I could have tried harder. Dan nggak peduli berapa keras saya mencoba, dan itu nggak cukup. No matter what I say, I could have said something better. Dan apapun yang saya katakan, saya bahkan nggak bisa katakan yang lebih baik. This is because of an incorrect perception of my God. Ini karena cara persepsi saya atau pandangan saya yang nggak benar terhadap Tuhan saya. And it got to a point where I didn't even really want to talk to God. Dan ada sampai di titik di mana saya nggak mau ngomong sama sekali sama Tuhan. I saw all the other businesses and said, look at how God's blessed everything else. Dan saya melihat bisnis yang lain dan mulai ngomong bahwa lihat bagaimana Tuhan memberkati bisnis-bisnis ini. Me and my wife are blessed. Saya dan istri saya diberkati. Stanley and Zoe are blessed. Stanley dan Zoe diberkati.
Royal is blessed. Royal diberkati. The families in our community are blessed. Semua keluarga di komunitas kita diberkati. Why is everything blessed except unity? Kenapa semua hal ini diberkati selain unity? It feels cursed. Itu terasa dikutuk. It's cursing me. Itu mengutuk aku. And I started to view God as the God of asking for more. Dan saya mulai melihat Tuhan adalah Tuhan yang dimana selalu meminta lebih dan lagi. My heart perception about God became incorrect. Jadi hati saya melihat cara hati saya melihat Tuhan itu menjadi nggak benar. Because being a son of thunder only gets you so far. Jadi menjadi anak dari guru itu hanya membawa kamu jauh. How will what we build make it through the fire? Bagaimana kita membangunnya dan membuat kamu untuk melewati api itu? You must be a son of fire. Kamu mesti harus jadi anak api. And we must hear from God clear direction and do it. Dan kita harus mendengar dari Tuhan dengan arahan yang jelas dan kita melakukan hal itu. As a son of thunder, I can tell you, it's easier to work hard than it is to ask God. Sebagai anak dari guru itu sangat mudah bagi saya. Dan daripada menanyakan Tuhan, saya memilih untuk mengerjakannya dengan sekuat tenaga. But in these past weeks, God has asked of me more. Dan di minggu-minggu terakhir ini Tuhan meminta lebih lagi dari saya. Not for me to do more, Bukan untuk saya melakukannya lebih, but for me to grow up into a son of fire. tetapi Tuhan meminta saya untuk bertumbuh lebih menjadi anak api. If you feel overwhelmed today, Kalau kamu merasakan overwhelmed, flooded, ya kalau kamu merasa lelah, itu this is not the end. ini bukanlah akhirnya. You're going to look back on today and say, wow, that was easy. Kalian mungkin bisa melihat kembali ke belakang dan ngomong, wah itu mudah. Petron, life might be difficult for you right now, Jadi veteran hidup mungkin sulit bagimu saat ini, but it will be harder. tapi itu akan menjadi lebih sulit lagi. A son of thunder is ready to work hard, Anak dari guru itu siap untuk bekerja keras. but a son of fire is actually able to accomplish it. Jadi tapi anak dari api ini dia lebih memiliki kemampuan untuk menyelesaikan itu. Sons of fire won't get overwhelmed when the fire tests their work. Jadi anak dari api itu mereka nggak bakalan lelah atau kecapean ketika mereka diuji di dalam api itu. It's what they've been preparing for. Tetapi untuk itulah mereka dipersiapkan. Being a son of thunder is not enough. Untuk menjadi anak dari guru atau guntur itu nggak cukup. You must hear from God. Kalian harus mendengar dari Tuhan. Amen, Sony? Amin, Sony. We must hear from God Kita harus mendengar dari Tuhan. so that we have clear direction. Sehingga kita punya direksi yang jelas, arah yang jelas. If you haven't been asking God, today is probably a good day to start. Kalau kamu belum bertanya ke Tuhan sampai dengan saat ini, mungkin ini adalah hari yang baik untuk kamu. Ini waktunya untuk kamu mulai bertanya ke Tuhan. What do you think would happen to James and John if when Jesus said, I'm going to be handed over, they just asked? Apa yang terjadi kepada Yakobus dan Yohanes waktu Tuhan ngomong bahwa dia akan diserahkan? Sebenarnya mereka harusnya tanya aja gitu. They didn't know. Tapi mereka nggak tahu waktu itu. And they were too scared to ask. Dan mereka malahan takut untuk tanya ke Tuhan. They were passionate, Mereka bersemangat, but they were okay with moving forward in ignorance. tapi mereka sangat menjadi mereka menganggap itu biasa-biasa saja dan mereka terus melanjutkan hal itu dan mereka mengabaikan direksi itu. If I don't understand something in work, it's easy for me to ask for help. Kalau saya nggak mengerti sesuatu di pekerjaan saya itu menjadi sangat mudah untuk saya untuk bertanya. But when it comes to important things that God can speak to me on, I don't like to ask. Tetapi ketika sampai kepada momen di mana saya harus melakukan sesuatu hal yang penting dan itu mengharuskan saya untuk bertanya kepada Tuhan, tetapi saya nggak suka melakukan hal itu.
bertanya ke Tuhan. I don't want to bother him with a dumb question, Saya nggak mau mengganggu Tuhan dengan pertanyaan yang bodoh, with something that I should already know. dengan sesuatu yang saya sudah tahu. That's a dangerous trap. Itu jebakan yang berbahaya. If you don't know, you should ask. Ketika kalian nggak tahu, kalian harus bertanya. Sony, if you don't know what direction you should have for the years to come, you should ask. Sony, kalau kamu nggak tahu arahan kemana untuk tahun yang baru ini, kamu harus tanya ke Tuhan. Betran, if you need help, you should ask. Betran, kalau kamu butuh bantuan, kamu harus bertanya. This goes for all of us. Ini berlaku untuk kita semua. Because I'll tell you, recently mom said just ask God. Dan saya tanya bahwa mama juga ngomong bahwa tanya Tuhan. And I replied, I don't want to talk to God and I don't want to talk to people. Saya jawab, aku nggak mau tanya ke Tuhan dan saya nggak mau ngomong sama orang-orang. Sons of thunder get worn out. Jadi worn out. They get tired. Jadi anak dari guntur ini mereka mudah sekali untuk lelah. Let's take a look at what it looks like getting trapped in looking productive. Dan mari kita lihat ini apa sebenarnya bagaimana kelihatannya waktu kita terjebak di dalam produktivitas. James and John did progress, and we should be inspired by their lives. Ya, Yohanes dan Yakobus ini mereka progres atau bertumbuh dan seharusnya kita juga terinspirasi dari hidup mereka. But do you know that their passion is not why they were chosen? Tapi apakah kalian tahu bahwa sebenarnya semangat mereka itu bukanlah alasan kenapa mereka dipilih? I want to take a moment to tell you that this is not a message against deeds. Ini bukanlah sesuatu pesan yang melawan pekerjaan yang baik. This is the message. Ini adalah pesannya. That deeds without direction do not last. Tetapi pekerjaan tanpa arahan itu nggak bakalan bertahan. Step 1, be a son of thunder. Hal yang pertama adalah menjadi anak dari guru. Stop being passive. Berhenti menjadi pasif. Follow Jesus. Mengikut Yesus. Be ready to do something. Siap untuk melakukan sesuatu. But once you have passion, Ketika kalian punya semangat itu, get some direction. dapatkanlah arahan. Become a son of the fire. Menjadi anak dari api. Without direction, Tanpa arahan, your desires are not God's desires. kerinduanmu itu gak akan menjadi kerinduan Tuhan. Without direction, your sacrifice is rejected. Tanpa arahan, persembahanmu itu ditolak. Without direction, you get self-conscious. Tanpa arahan, self-conscious, kalian menjadi gak nyaman, gak aman. Without direction, your deeds don't last. Karena tanpa arahan, pekerjaan kalian itu gak bakalan bertahan. You burn yourself out. Kalian membakar diri, melelahkan diri kalian sendiri. I know what that feels like. Saya tahu bagaimana itu rasanya. You become embittered towards God. Kalian akhirnya akan menjadi kepahitan terhadap Tuhan. Zeal is not enough and God doesn't want your stuff. Di mana tameng itu, semangat itu nggak cukup dan Tuhan nggak mau hal dari dirimu. We're getting close to Barang-barangmu. It's got a lot of different functions. Oh, there we go. Psalm 40 verse 6 says this. Jadi Mazmur 40 ayat 6. In sacrifice and offering you have not delighted, but you have given me an open ear. Burnt offering and sin offering you have not required. Kepada korban sembelihan dan persembahan tidak kau inginkan, tetapi engkau mendengarkan aku. Korban bakaran dan korban penghapusan dosa tidak kau tuntut. Jesus doesn't want your stuff.
Tuhan gak mau barang-barang. God wants you to listen Tetapi Tuhan mau kamu untuk mendengar and give him what he asks for. dan memberikan kepadanya apa yang dia minta darimu. Stop just throwing stuff at him that he didn't ask for. Berhenti untuk memberikan semua hal yang kamu miliki, tetap yang tidak Tuhan minta untuk kamu berikan. Do you notice how it says the psalmist isn't saying, I opened my own ears? Jadi apakah kalian bisa mengerti apa yang dikatakan dari pemazmur ini? Saya membuka telinga saya sendiri. He says, God has given me an open ear. Di sini dikatakan bahwa Tuhan memberikan kepada saya telinga yang terbuka. Too often our ears are closed Sangat sering telinga kita tertutup. and we move on as if our ears are open. Dan kita berjalan dan merasa bahwa telinga kita terbuka. Maybe you've tried to open your own ears, but it hasn't worked. Mungkin kalian mencoba untuk membuka telinga kalian sendiri, tetapi itu nggak berhasil. This is a gift of God. Ini adalah hadiah dari Tuhan, karunia dari Tuhan. If you went back to our first scriptures, you would understand that Jesus said, I want your ears open. Dan kalau kalian ingat, kalau kita kembali lagi dari awal, itu di situ Yesus ngomong bahwa aku mau telingamu terbuka. But disciples were too afraid to ask. Tapi murid-murid itu takut untuk bertanya kepada Tuhan. It said that it was hidden from them, Tapi malahan itu dikatakan bahwa itu tersembunyi bagi mereka. but it wouldn't have remained hidden if they would have just asked. Itu nggak bakalan tersembunyi kalau misalnya mereka bertanya dari awal. God doesn't want your stuff, he wants your attention. Tuhan nggak mau hal-hal yang kamu miliki, tetapi Tuhan mau atensi kalian, pandangan kalian. That's what I'm learning. Dan itu yang saya pelajari. This allows you to put your life on the altar. Itu yang membuat kamu untuk menaruh hidupmu di atas altar. Everyone in this room is familiar with Romans 12. Setiap orang di ruangan ini itu sangat familiar dengan Roma. You have 12. heard it said, present your bodies a living sacrifice. Kalian sangat familiar dan pernah mendengar bahwa memberikan hidup kalian sebagai persembahan yang hidup, Acceptable to God. yang berkenan kepada Tuhan. It also tells you don't be conformed to the pattern of this world. Dan juga di situ dikatakan bahwa janganlah kamu mengikuti dunia ini. It says that you got to be transformed in your mind Dan di situ dikatakan juga bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu, so that you may prove what the will of God is. sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Tuhan, That which is good and acceptable and perfect. apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. You cannot give God an acceptable sacrifice if you don't know what his will is. Kalian gak bakalan bisa memberikan kepada Tuhan persembahan yang berkenan dan yang sempurna kepadanya kalau kalian gak mengetahui kehendak Tuhan. That is what the sons of thunder learned. Dan itulah yang dipelajari oleh anak dari guru ini. Sons of fire, hear and give. Jadi anak dari api ini dia mendengar, kemudian dia memberikan. You cannot make an acceptable offering to the Lord by your own strength. Kalian gak bisa memberikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan dengan kekuatan kalian sendiri. You must know God's will so that you can give your life to the fire of God. Kalian perlu mengetahui kehendak Tuhan sehingga kalian bisa memberikan kehidupan kalian kepada api Tuhan. Now we're at our close. Dan di sini kita There's akan tutup. too many stories to tell. Ada banyak cerita yang saya akan bagikan. Your mind may have run through with scriptures that I could have put in here. Dan pikiran kalian mungkin mulai mengarah kepada ayat-ayat yang saya nggak tunjukkan di sini. But it's 11:55 and it's a good thing I didn't put them in. Tetapi di sini sudah jam 11.55. Tapi saya nggak mau menaruh semua ayat itu. Our last passage for today. Jadi pesan kita yang terakhir pada hari ini. Isaiah 42:2. Yesaya 43 ayat yang kedua. When you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overwhelm you. Isn't that good? Not getting overwhelmed. When you walk through the fire, you shall not be burned. And the flame shall not consume you. Apabila kamu menyeberangi sungai-sungai, aku akan menyertai kamu.
apabila kamu berjalan melalui api, kamu tidak akan terbakar. Dan nyala api itu tidak akan menghanguskan kamu. Do you feel overwhelmed? Apakah kalian merasa lelah? Do you feel that everything around you is just getting consumed faster than you can make it? Apakah kalian merasakan bahwa sesuatu yang ada di sekeliling kalian ini terbakar begitu saja dengan cepat? That's what I felt when I saw the price of diapers. Dan itu yang saya rasakan ketika saya melihat harga dari popok itu. I'm like, dang, you gotta pay to feed them and pay to throw it away. Kalian harus membayar untuk memberi mereka makan, dan kalian juga harus membayar untuk membuangnya kembali pada saat-saat kalian akan membuangnya lagi. But when you're a son of the fire, you're not overwhelmed. Tetapi kalau kalian anak dari api, kalian gak bakalan lelah, gak akan pernah lelah. And the flame does not destroy what you have built. Dan api itu gak bakal menghancurkan atau menghanguskan apa yang sudah kamu bangun. Shadrach, Meshach, and Abednego, Sadrak, Mesak, dan Abednego, they were sons of the fire. mereka adalah anak-anak api. They had clear direction. Mereka punya arahan yang jelas. They understood what was being asked of them. Mereka mengerti apa yang diminta dari mereka. They laid down their lives. Mereka memberikan hidup mereka. Their deeds were not burned up. Dan apa yang mereka lakukan itu tidak terbakar hangus. Think about the wise man who built his house on the rock. Ingat tentang orang yang berhikmat yang membangunkan rumahnya, yang mendirikan rumahnya di atas batu. He who hears these words of mine and puts them into practice. Mereka yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. That guy was a son of fire. Orang itu adalah orang anak dari api. He had clear direction. Dia punya arahan yang jelas. He did what was asked of him. Dia melakukan apa yang diminta darinya. And guess what? His house stood. Lihat bahwa rumahnya itu tetap berdiri kokoh. The waters will not overwhelm you and the fire will not consume you. Api itu nggak menghanguskanmu dan melelahkanmu, dan air itu nggak mengacaukan rumahmu. But Tapi the fool zealously built without direction. tetapi semangat yang terbangun tanpa arahan, He looked productive but was clueless. tetapi dia terlihat produktif, tetapi nggak jelas. Disaster destroyed everything he built. Jadi penyakit itu menyerang semua hal yang dia bangun. And all he had left was his own life. Dan semua hal yang dia miliki akhirnya hanyalah hidupnya. The fool. Who have you been? Dari semua hal ini, siapakah kalian yang sampai di titik ini? Will you seek God's direction? Apakah kamu mencari arahan dari Tuhan? Will you do what he says? Apakah kamu akan melakukan apa yang dia katakan? Will you be a son of the fire? Apakah kamu akan menjadi anak dari api? Or will you continue to look busy? Atau kamu akan terus menjadi terlihat sibuk? I know I'm tired. Saya tahu saya capek. Tired of being just a son of thunder. Saya capek untuk jadi anak dari guru. I want to be a son of fire. Saya mau menjadi anak dari api. Don't you want to be a son of fire this morning? Apakah kamu mau menjadi anak dari api pagi ini? I do not want to sacrifice without aim. Saya nggak mau mengorbankan tanpa tujuan. We will not have passion without vision. Kita nggak bakalan punya semangat tanpa visi. We will not just be sons of thunder. Kita nggak hanya menjadi anak dari guru. Because that is just a person who is called by God but living as the fool. Itu sama seperti orang yang dipanggil dan dipilih Tuhan tetapi hidup sama seperti orang bodoh. So this morning when we begin to pray, Jadi pagi ini waktu kita mulai berdoa, there's no altar call. nggak ada altar call. This is not a call to repentance. Ini bukan suatu panggilan untuk pertobatan.
This is a call to seek God. Ini adalah panggilan untuk mencari Tuhan. You can't just seek God for 5 minutes on a Sunday. Kalian gak bisa mencari Tuhan di dalam 5 menit dari hari Minggu. This is a determination we have in our hearts to incorporate into our lives. Ini adalah suatu komitmen atau determinasi yang kita harus lakukan sepanjang kehidupan kita. So when we pray today, make up your mind. Jadi ketika kita berdoa hari ini, pikirkan hal ini. Do you want to be a son of thunder? Apakah kamu mau menjadi anak dari seorang guru? Or do you want to be a son of fire? Atau kalian akan menjadi anak dari api? Let's pray. Mari kita berdoa. Shun